Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bu Heni Indah dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu terkait UTS Sistem Operasi. Nah, sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dimulai dari saya dulu. Nama saya Salma Dian Aprilia, NPM 2008-110151. Kemudian bisa dilanjutkan. Yosi Ina Herawati dengan NPM 2008-1010. Perkenalkan, nama saya Royan Hisham Rafliansyah dengan NPM 2008-10-10-10-130. Perkenalkan, nama saya Alviko Fordiansyah Sumanto dengan NPM 2008-10-152. Yang pertama, kita masuk ke pengantar sistem operasi. Tujuan utama dari sistem operasi. Sistem operasi ini bertujuan untuk mengatur operasi kontrol komputer agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, user dapat memilih program yang diinginkannya. Dan yang ketiga, user dapat membagi setiap sumber daya komputer sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian layanan sistem operasi. Sistem operasi ini tuh menggunakan GUI, memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya. Nah, kekurangannya ini terletak pada pemborosan energi, sedangkan untuk kelebihannya sendiri, ini adalah untuk mempermudah interaksi antar user. Nah, tapi terkadang programmer dari sistem operasi ini mengalami beberapa kesulitan, seperti harus menjaga sistem dapat bekerja sesuai dengan tepat waktu. Jika pengerjaan sistem tidak sesuai, hal ini tuh dapat menyebabkan kerusakan seluruh sistem yang sedang dijalankan. Kemudian berbeda dengan programmer yang sempat mengalami beberapa kesulitan, sebagian user tuh malah senang dengan adanya penerapan aplikasi berupa browser atau email. Hal ini dikarenakan kedua aplikasi itu tuh sangat mempermudah pekerjaan mereka. Namun untuk sistem operasinya, penerapan kedua aplikasi ini tidak cukup penting. Sistem operasi tetap berjalan meskipun tidak ada aplikasi di dalamnya. Mode sistem operasi. Sistem operasi memiliki dua mode, yaitu mode kernel dan mode pengguna. Mode kernel adalah mode yang dapat memiliki akses untuk semua sistem lebih rawan jika terjadi kerusakan. Sedangkan mode pengguna adalah mode yang hanya terbatas pada suatu aplikasi saja. Pada saat ini, sistem operasi telah mendukung beberapa mode yang menyediakan keamanan lebih, misal membedakan mode pengguna dan mode kernel. Untuk beberapa pengguna yang tergabung dalam satu grup pun, ia bisa mengakses kode milik orang lain yang sama-sama berada dalam grup itu juga. Kemudian ketika prosesor ini dalam mode kernel, ada beberapa instruksi yang dikhususkan. Instruksi tersebut adalah mengatur nilai timer, mengosongkan memori, mematikan semua instruksi, mengubah entry di tabel status, mengubah mode kernel menjadi mode pengguna, dan mengakses perangkat I/O. Timer di sistem operasi digunakan untuk mencegah program pengguna terjadi kegagalan pemanggilan layanan sistem. Timer diatur untuk menghentikan sementara komputer dalam waktu tertentu. Untuk jangka waktunya ditetapkan. Setelah ditetapkan, akan dijalankan oleh jam fisik dan perhitungan. Apabila timer melebihi jangka waktu, maka kontrol akan melakukan transfer otomatis panggilan ke sistem operasi. Hal ini akan menyebabkan interupsi yang fatal. Memori. Sistem operasi yang terletak pada partisi memori memiliki kelebihan tidak bisa dimodifikasi oleh siapapun. Contohnya kata sandi. Kata sandi ini berada pada memori yang tidak bisa diakses oleh siapapun jika tidak ada wewenang. Pada beberapa kasus, ada cache yang berguna. Alasannya adalah cache yang bisa digunakan untuk meningkatkan proses penyimpanan yang ada
Perbedaan besar dalam waktu pengaksesan transfer data dua komponen. Cache juga digunakan sebagai penghubung dalam pengaksesan data antara prosesor dengan RAM. Namun, Cache juga memiliki kekurangan seperti data yang ada di dalamnya ya, harus konsisten dengan data dalam komponen. Cache ini bersifat sementara dan dalam pertukaran data selalu membutuhkan aliran listrik. Pada materi bab kedua, terdapat layanan sistem operasi. Next. Tujuan utama sistem call. Yang pertama, diperlukan untuk manajemen proses yang sedang berjalan. Yang kedua, menyediakan layanan sistem call antarmuka. Yang ketiga, menambahkan device drive baru yang ada kode hardware khusus. Next. Ya, ada command interpreter. Command interpreter adalah mekanisme yang mendapatkan instruksi dari user yang kemudian menerjemahkan kepada bahasa pemrograman ke sistem mesin. Tujuannya untuk memudahkan pengguna meminta permintaan tanpa menulis program. Komen jika digabung dengan kernel akan berbahaya karena sifat komen berubah-ubah. Comment interpreter atau shell akan memulai proses baru dengan menjalankan sistem call fork yang kemudian diikuti oleh exec. Exec menjadi jalan program sebelum masuk ke dalam memori. Next. Tujuan utama sistem program. Yang pertama, memudahkan pengguna dengan memberikan fitur dasar yang bisa menyelesaikan permasalahan umum. Yang kedua, pengguna tidak perlu membuat program sendiri jika hanya menyelesaikan permasalahan umum. Next. Lapisan sistem operasi. Tujuan dari lapisan ini adalah untuk menyederhanakan rancangan dan implementasi sistem operasi, memiliki rancangan modular untuk melakukan modifikasi, data yang disimpan juga terbatas dalam area tertentu, sehingga bug juga dibatasi. Lapisan paling bawah dari sistem operasi adalah hardware, sedangkan lapisan paling atas adalah user interface. Layanan sistem operasi. Dalam sistem operasi terdapat layanan yang dibagi menjadi dua kategori umum. Layanan yang pertama digunakan untuk menyediakan suatu layanan yang berguna untuk program dan melindungi proses eksekusi. Layanan tersebut adalah user interface, program execution, input atau output operation, file system manipulation, communication, dan error detection. Layanan kedua berfungsi untuk memastikan program dapat berjalan secara efisien dan aman. Layanan ini terdiri dari resource allocation, logging, protection, and security. Beberapa sistem operasi ada yang menyimpan data pada firmware. Penyimpanan ini terjadi karena perangkat tidak bisa memuat disk atau semisal disk tidak berkompatibel dengan perangkat. Sistem operasi dipilih dan dilakukan pada sistem boot program khusus. Pemilihan sistem operasi terjadi pada startup sistem. Program ini akan bertanggung jawab menentukan sistem mana yang diboot. Manager book akan disimpan di hard disk dan akan memberikan pilihan untuk digunakan. Metode umum yang digunakan untuk melewati parameter ke sistem operasi adalah dengan melewati parameter dalam register, kemudian menyimpan parameter ke dalam blok yang ada di dalam memori, ditempatkan menuju tumpukan oleh program, dan parameter dimunculkan dalam tumpukan sistem operasi. Selanjutnya,
kita masuk ke bab 3, yaitu proses sistem operasi. Komplikasi utama pada iOS. OS mengetahui hal yang ada dalam memori utama, termasuk dalam memilih algoritma yang sesuai dengan proses bersamaan. Kemudian yang kedua, pengembangan satu atau lebih metode yang menyediakan sarana komunikasi proses. Dan yang terakhir adalah pengelolaan memori oleh sistem operasi. Proses sistem operasi. Pointer CPU, current register set, bisa diubah untuk menunjuk set konteks baru. Proses ini menghemat waktu, namun tidak semua pengubahan memakan waktu yang sedikit. Ada beberapa pengubahan yang tidak memakan waktu cukup banyak. Jadi hal ini tergantung bentuk pengubahannya juga. Kemudian share memory segment bisa dibagi antara parent process dan child process yang baru saja dibentuk. Hanya ada beberapa saja yang bisa melakukan ini. Sedangkan yang tidak bisa dibuat untuk proses yang baru saja diciptakan. Kernel terkadang mengambil tindakan untuk beralih konteks antar proses. Cara pertama, OS akan menyimpan dan menunjukkan tuntutan pengguna dari proses yang sedang berlangsung. Kedua, menyimpan sisa register dan status mesin lainnya. Ketiga, melakukan penjadwalan proses selanjutnya untuk dieksekusi oleh OS. Keempat, membawa prosesor kembali pada keadaan sebelumnya dan dieksekusi pengguna dengan hak akses mode pengguna. Dalam proses mengeksekusi, agar terjadi tepat hanya sekali, maka semantics harus memastikannya. Algoritma hanya akan menggabungkan ACK yang telah dikombinasikan oleh catatan waktu. Jika sewaktu-waktu ACK ini hilang, hal itu dikarenakan RPC asli tidak pernah diterima oleh server atau RPC sudah dijalankan, tetapi ACK hilang. Untuk mengatasinya, penggunaan ACK dapat diterima oleh server dan melakukan RPC. Untuk kasus ACK hilang, tetapi RPC bisa dijalankan, bisa menggunakan catatan waktu agar tidak terjadi RPC untuk kedua kalinya. Server terkadang bisa mendeteksi penyimpanan stabil yang membuat informasi RPC dapat diterima. Status keberhasilan hasil operasi yang dilakukan, kerusakan terjadi, dan RPC sudah diterima. Server bisa memeriksa RPC sebelumnya dan menjamin semantics dilakukan dengan tepat. Proses init. Proses init adalah induk dari semua proses yang terjadi pertama kali saat booting pada Unix atau Linux. Saat proses penggantian Unix atau Linux, terdapat beberapa jenis proses yang terjadi, yaitu yang pertama parent process atau penciptaan, yang kedua child process yang tercipta, yang ketiga zombie process atau proses berhenti tapi parent process belum memanggil. Yang keempat, orphan process, yaitu parent process belum memanggil, child process masih berjalan. Yang keempat ada thread sistem operasi. Next. Programming multi-threading lebih baik. Yang pertama, program GUI interaktif yang terbagi menjadi beberapa thread dengan fungsi masing-masing yang berbeda. Thread pertama digunakan untuk memantau input user. Thread kedua digunakan untuk memantau kinerjanya. Thread ketiga digunakan sebagai perwakilan untuk aplikasi yang sedang berjalan. Yang kedua ada server web yang menyediakan layanan penggunaan thread secara terpisah. Yang ketiga, aplikasi yang kinerjanya seperti perkalian matriks. Maksudnya di sini adalah bagian berbeda dari matriks yang ada bisa dikerjakan secara paralel. Server web termasuk dalam paralelisme data. Hal ini dikarenakan setiap thread di dalam server bentuk datanya berbeda-beda. Next. Thread pada sistem operasi. Peningkatan kecepatan aplikasi komponen tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus umum T 1/S plus 1/S
S per N, dengan artian N tersebut banyaknya proses yang dilakukan, dan S merupakan bagian aplikasi yang bekerja secara seri. Next. Perbedaan user level threads dan kernel level threads. Yang pertama, penggunaan user level threads dapat lebih cepat jika dibandingkan dengan kernel level threads. Hal ini dikarenakan pengaturan dari threads tersebut dilakukan oleh sistem operasi. Yang kedua, kernel tidak bisa mengetahui keberadaan user level thread, dengan kernel dapat mengetahui keberadaan dari kernel level thread. Yang ketiga, kernel level thread tidak perlu dikaitkan dengan proses, sedangkan user level thread merupakan bagian atau milik dari proses itu sendiri. Yang pada umumnya, kernel level thread lebih dipertahankan keberadaannya, mengingat bahwa kernel level thread harus diwakili oleh struktur data kernel. Next. Tindakan kernel untuk beralih konteks antara kernel level threads. Peralihan konteks antara kernel level threads biasanya membutuhkan penyimpanan nilai register CPU dari thread yang dimatikan dan memulihkan register CPU dari kernel level thread baru yang sudah dijadwalkan. Pada dasarnya, sistem kinerjanya adalah kernel mengambil alih konteks antara proses dengan cara menyimpan konteks ke PCB yang kemudian terjadi pengisian konteks yang telah disimpan sebelumnya dari proses baru dan telah terjadwal juga. Sumber daya yang digunakan ketika threads diciptakan dan perbedaannya dengan penciptaan proses. Threads lebih kecil dari proses, sehingga untuk membuat sebuah thread tidak membutuhkan banyak sumber daya jika dibandingkan dengan pembuatan sebuah proses. Untuk membuat proses dibutuhkan alokasi PCB dengan struktur data yang agak besar. Hal itu disebabkan oleh PCB yang mencakup peta memori, daftar file yang terbuka, dan lingkungan variabel. Sedangkan jika membuat thread pengguna atau kernel yang hanya melibatkan alokasi struktur data kecil yang menampung register sheet, stack, dan priority. Next, Mbak. Perlukah mengikat real-time thread ke LWP? Dengan mengikat LWP dengan real-time thread, kita bisa meminimalisir delay atau keterlambatan ketika sudah dijadwalkan. Untuk aplikasi real-time, pengguna waktu yang tepat tentu sangat berefek pada penggunanya. Maka ketika sebuah thread diberikan tanda real-time namun tidak terikat atau tersambung dengan LWP, kemungkinan yang terjadi adalah thread menunggu untuk terhubung dengan LWP sebelum dijalankan. Maka jika real-time thread yang sudah terhubung dengan LWP sudah berjalan dan diteruskan untuk memblokir atau harus melakukan input atau output, telah didahului oleh real-time thread dengan prioritas yang lebih tinggi. Sedangkan untuk menunggu exclusion loop dan lainnya, sementara real-time thread terblokir, maka ketika thread real-time yang sudah dijadwalkan kembali dijalankan lagi, kita harus menunggu agar terpasang pada LWP. Next. Contoh program multi-threading yang kinerjanya tidak lebih baik dari single thread. Yang pertama, pada program sekuensial harus bergulir tunggal seperti program untuk menghitung gaji kotor, bersih, dan pajak karyawan memberikan kinerja yang lebih baik dengan single thread daripada menggunakan multi-thread. Yang kedua, program shell seperti C-shell atau core shell yang mengharuskan menggunakan single thread karena program tersebut membutuhkan pemantauan ketat pada ruang kerjanya. Misalnya seperti saat menjalankan program yang di dalamnya terdapat file yang memiliki variabel lingkungan yang harus diamati dengan cermat. Kondisi ketika multi-thread bekerja lebih baik dari single thread.
Multithread menggunakan beberapa kernel thread untuk memberikan kinerja yang lebih baik adalah ketika dalam keadaan page fault. Ketika kernel thread mengalami page fault, maka dalam keadaan tersebut kernel thread yang lainnya akan dioperasikan. Pengoperasiannya digunakan untuk interleaving time dengan cara yang berguna, namun berbeda dengan proses single thread. Pada proses single thread, ketika terjadi suatu page fault, maka proses single thread tidak akan bisa mengoperasikan program dengan cara yang berguna. Berdasarkan hal tersebut, solusi yang tepat untuk mengatasi program sering page fault adalah dengan menggunakan solusi multithread. Dengan menggunakan solusi multithread akan meningkatkan kinerja yang lebih maksimal daripada dengan menggunakan solusi single thread pada sistem prosesor tunggal. Next. Mungkinkah untuk memiliki konkurensi tanpa paralelisme? Metode konkurensi dan paralelisme digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas atau melakukan eksekusi. Kedua metode tersebut memiliki perbedaan, yaitu yang pertama konkurensi. Bagaimana cara menyelesaikan suatu tugas atau melakukan eksekusi secara sekaligus sehingga membutuhkan lebih banyak waktu. Yang kedua paralelisme. Bagaimana cara menyelesaikan suatu tugas atau eksekusi secara serentak. Penggunaan metode ini dapat mengefisienkan waktu. Meskipun memiliki perbedaan, sistem operasi memiliki prioritas untuk memilih metode mana yang lebih efisien. Sistem operasi akan melakukan prioritas berdasarkan pengkodean yang dibuat dan kebutuhan sistem. Kesimpulannya yaitu ketika memiliki konkurensi tetapi tanpa paralelisme itu bisa. Namun semua itu berdasarkan pengkodean yang dibuat dan kebutuhan sistem. Next. Kemudian yang kelima adalah CPU scheduling. CPU scheduling. Algoritma dari CPU scheduling menentukan urutan eksekusi dari jadwal proses. Proses akan dijadwalkan pada satu proses, jadi sehingga untuk menentukan seberapa banyak jadwal berbeda yang akan muncul, maka kita bisa menggunakan rumus faktorial seperti yang ada di bawah ini. N faktorial sama dengan N kali N-1 dikali N-2 dikali seterusnya sampai ketemu angka 1. Kriteria scheduling. Scheduling, CPU utilization, persentase jumlah waktu CPU sibuk dari total waktu. Throughput, jumlah eksekusi yang selesai diproses per satuan waktu. Turnaround time, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi proses. Waiting time, waktu yang dipakai untuk menunggu di ready wait. Response time, jumlah waktu sejak submit hingga respon pertama muncul. Fairness, meyakinkan bahwa tiap proses memiliki pembagian penggunaan waktu secara terbuka atau fair. Algoritma penjadwalan. First come, first served scheduling atau FCFS, proses yang pertama kali meminta waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Shortest job first scheduler atau SJF, yaitu proses yang mempunyai CPU burst paling kecil akan dilayani lebih dahulu. Priority scheduling, round robin scheduling, multi-level feedback. Perbedaan dari jadwal preemptif dan non-preemptif. Keduanya memiliki perbedaan dalam bentuk cara kerja mekanisme prosesnya. Preemptif menggunakan mekanisme penjadwalan proses yang berbarengan dengan proses lainnya, sehingga sewaktu-waktu bisa mengganggu proses lainnya yang sedang berjalan. Sedangkan non-preemptif, metode ini tidak akan mengganggu proses lainnya, karena mekanisme yang dimilikinya itu penjadwalan prosesnya akan berakhir jika proses yang lain telah selesai dijalankan. Keuntungan memiliki kuantum waktu yang berbeda pada tingkat queuing system. Keuntungannya terdapat pada proses yang sering membutuhkan servis. Misal pada interaktif proses seperti editor, dengan adanya keuntungan tersebut, proses tidak perlu diservis dan dapat berada dalam suatu antrean dengan kuantum yang lebih besar. Selain keuntungan itu, masih ada keuntungan lainnya seperti tidak membutuhkan saklar context switch
yang banyak untuk menyelesaikan proses sehingga dapat membuat penggunaan komputer jadi lebih efisien. Hubungan algoritma penjadwalan satu dengan yang lain, priority dan SJF. Proses ini menyebabkan pekerjaan yang pendek atau singkat akan dikerjakan terlebih dahulu. Multi-level feedback tree atau dan FJFS. Multi-level feedback akan terus menganalisis waktu eksekusi proses dan ia akan mengubah prioritas dalam mengeksekusi sebuah proses. Dalam level MLFQ, memiliki tingkatan-tingkatan prioritas dan yang menjadi prioritas terendah adalah FJFS. Priority dan FJFS. Dalam FJFS sendiri akan memberikan prioritas yang tertinggi pada pekerjaan yang terlebih dahulu ada RR dan SJF. Dalam algoritma penjadwalan proses dan algoritma short job first tidak memiliki hubungan dalam melakukan sebuah proses. Mengapa algoritma penjadwalan menyukai program yang terikat I atau O bound? Penjadwalan pada tingkat CPU jangka pendek akan menyukai proses-proses yang menggunakan proses paling singkat. Hal ini terjadi karena proses akan mendukung program yang terikat I atau O karena CPU yang relatif memiliki permintaan yang sedikit. Namun, program yang terikat oleh CPU tidak akan kekurangan karena program yang terikat I atau O akan sering melepaskan beban CPU untuk melakukan I atau O sendiri. Beberapa kriteria penjadwalan yang bertentangan dalam pengaturan tertentu. Yang pertama yaitu CPU utilization dan response time. Tujuan utama dari penggunaan CPU adalah menjaga kinerja CPU sesibuk mungkin. Pada konsep sebenarnya, penggunaan CPU dapat berkisar 0 hingga 100. Namun dalam sistem real time, penggunaan CPU berkisaran dari 40% sistem dengan beban ringan hingga 90% sistem dengan beban berat. Penggunaan CPU akan meningkat apabila terjadi overhead yang berhubungan dengan pengalihan konteks yang diminimalkan. Pengalihan konteks overhead dapat diturunkan dengan melakukan pengalihan konteks secara renggang atau jarang. Namun hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan waktu respon ketika melakukan proses. Jadi terbukti bahwa pasangan kriteria penjadwalan antara penggunaan CPU dan waktu respon saling bertentangan dalam pengaturan tertentu. Yang kedua yaitu average turnaround time dan maximum waiting time. Tujuan utama waktu penyelesaian rata-rata adalah supaya dapat meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu proses atau eksekusi. Waktu penyelesaian rata-rata dapat diminimalkan dengan cara melaksanakan tugas terpendek terlebih dahulu. Namun, kebijakan penjadwalan tersebut dapat membuat tugas yang sudah diproses atau dieksekusi sejak lama akan mati dan akan meningkatkan waktu tunggu maksimum. Jadi terbukti bahwa pasangan kriteria penjadwalan antara waktu penyelesaian rata-rata dan waktu tunggu maksimum saling bertentangan dalam pengaturan tertentu. Yang ketiga yaitu I/O device utilization dan CPU utilization. Tujuan utama penggunaan CPU adalah menjaga kinerja CPU sesibuk mungkin. Cara memaksimalkan penggunaan CPU adalah dengan cara melaksanakan tugas yang berhubungan dengan CPU yang sudah dieksekusi sejak lama tanpa melakukan pengalihan konteks. Sedangkan cara memaksimalkan pemanfaatan perangkat
I/O adalah dengan cara melakukan penjadwalan kinerja I/O dengan ketika sudah siap dijalankan. Namun hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan konteks overhead. Jadi terbukti bahwa pasangan kriteria penjadwalan antara pemanfaatan perangkat I/O dan penggunaan CPU saling bertentangan dalam pengaturan tertentu. Selanjutnya, efek ketika menempatkan dua pointer ke proses yang sama dalam antrian siap. Yang pertama yaitu hal yang terjadi adalah akan mendapatkan waktu yang lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan prioritas proses dalam antrian siap. Hal tersebut membuat proses mendapatkan suatu prioritas atau perlakuan istimewa. Selanjutnya, keuntungan dari varian ini adalah memprioritaskan suatu pekerjaan yang lebih penting dengan memberikan waktu yang lebih banyak. Namun, hal tersebut mempunyai kekurangan, yaitu suatu pekerjaan yang lebih pendek akan menderita karena lebih memprioritaskan suatu pekerjaan yang lebih penting daripada lebih pendek. Yang ketiga yaitu cara memodifikasi algoritma RR dasar untuk mencapai efek yang sama tanpa pointer duplikat adalah dengan cara memberikan waktu yang lebih banyak pada suatu proses yang mendapatkan prioritas lebih tinggi. Atau dengan pilihan lain, yaitu dengan mempunyai dua atau lebih kuantum penjadwalan proses, di mana algoritma penjadwalan akan menggilir proses yang sedang ada di antrian, atau skema round robin. Yang ke-8 ada deadlocks. Next. Definisi dari deadlock sendiri merupakan sebuah keadaan yang dimana dua atau lebih proses saling tunggu-menunggu untuk meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Deadlocks dapat digambarkan sebagai kejadian yang selalu meminta sumber daya dan tidak mau lepas dari sumber daya tersebut. Namun sumber daya tersebut digunakan bersama-sama. Next. Sumber daya yang digunakan pada deadlocks. Sumber daya yang dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dapat dikatakan sebagai sumber daya sekali pakai. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, karena setelah dipakai, sumber daya ini akan dikembalikan lagi untuk dipakai oleh proses yang lain yang belum mendapatkan sumber daya. Contoh dari sumber daya jenis ini adalah, yang pertama ada prosesor, yang kedua adalah channel input or output, yang ketiga dari disk, yang ketiga dari smartphone. Next. Model sistem deadlocks. Pada model operasi normal, sebuah proses menggunakan sumber daya dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu request, melakukan permohonan menggunakan sumber daya. Jika permohonan tidak dikabulkan, maka proses akan menunggu sampai proses lain selesai. Yang kedua yaitu use, proses menggunakan sumber daya, misalnya printer untuk mencetak, disk driver untuk melakukan operasi input atau output, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu release. Setelah proses menyelesaikan penggunaan sumber daya, maka sumber daya harus dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lain. Next. Keadaan yang dapat menyebabkan deadlocks. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan deadlock pada sistem. Yang pertama yaitu mutual exclusion.
Hanya ada satu proses yang bisa memakai sumber daya dan proses yang lain harus menunggu proses pertama selesai. Yang kedua yaitu hold dan wait. Proses yang sedang berlangsung boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya yaitu menunggu sumber daya yang diminta tidak dipakai lagi oleh proses lain. Yang ketiga yaitu no preemption. Sumber daya tidak boleh diambil oleh proses lainnya. Dengan artian, untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus menunggu proses yang menggunakan selesai. Yang keempat yaitu circular wait. Sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Next. Mengabaikan masalah deadlocks. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlocks, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlocks atau penghindaran deadlocks. Penghindaran deadlocks membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan digunakan pada suatu proses. Metode ini lebih dikenal dengan algoritma Ostrich. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlocks ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun yang terjadi. Dengan cara ini, sistem operasi Unix menanggulangi deadlocks dengan tidak mendeteksi adanya deadlock dan membiarkannya mematikan program secara otomatis. Mendeteksi dan memperbaiki. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlocks pada suatu proses, maka akan dideteksi oleh sistem. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka akan diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi deadlocks yaitu yang pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Yang kedua yaitu sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wait secara periodik. Yang ketiga yaitu pemeriksaan adanya deadlocks dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Yang keempat yaitu memeriksa dengan algoritma tertentu. Penghindaran deadlock. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian tidak menuju pada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Kondisi yang akan terjadi. Yang pertama ada safe state, yang merupakan sebuah keadaan yang dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya. Yang kedua ada unsafe state, suatu keadaan dinyatakan sebagai unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses sesuai dengan urutan. Next. Keadaan tidak aman pada sistem tidak akan membuat terjadinya deadlocks. Pada saat keadaan sistem tidak aman, tidak akan menjamin terjadinya deadlocks pada sistem. Pada saat keadaan tidak aman, masih memiliki kemungkinan akan terjadinya deadlock. Misalnya pada keadaan tidak aman yang digambarkan oleh tabel di bawah ini. Pada proses P1 dapat diselesaikan dengan membebaskan 4 energi, tetapi tidak bisa menjamin jika proses P0 dan P2 akan diselesaikan. Semisal pada proses P2 hendak melepaskan energi, maka akan meningkatkan jumlah energi menjadi 5 dan memungkinkan P0 untuk diselesaikan. P0 akan membebaskan 9 energi dan akhirnya P2 akan diselesaikan. Next. Yang terakhir ada main memory. Definisi main memory. Main memory adalah memori inti dalam suatu komputer dan merupakan media yang digunakan untuk penyimpanan dalam bentuk array yang disusun secara byte. Dari setiap byte
mempunyai alamat tersendiri. Pada main memory terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pengolahan memori, yaitu perangkat keras dasar, pengikatan memori simbolis atau virtual alamat asli ke alamat fisik yang sebenarnya, dan perbedaan antara logika dan alamat fisik. Perbedaan alamat logis dengan alamat fisik. Pada alamat logis, user atau pengguna bisa melihat alamat logis tersebut dalam suatu programnya, dan alamat logis juga dihasilkan oleh CPU. Ruang alamat logis adalah himpunan semua alamat logis yang dihasilkan oleh suatu program. Sedangkan alamat fisik, pada alamat fisik, user atau pengguna tidak bisa melihat programnya dan dihitung oleh manajemen memori atau MMU. Ruang alamat fisik adalah kumpulan semua alamat fisik yang dihasilkan oleh suatu program. Strategi pendekatan untuk mengalokasikan memori dinamis. Strategi pendekatan untuk mengalokasikan memori adalah dengan cara mengalokasikan partisi yang berdekatan memori dari berbagai ukuran. Strategi partisi ini dapat dialokasikan berdasarkan 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, first fit. Dengan mengalokasikan tempat kosong yang cukup besar, pencarian dimulai di awal tempat kosong atau lokasi di mana sebelumnya pencarian first fit berakhir. Yang kedua ada best fit. Dengan mengalokasikan tempat kosong yang terkecil, pencarian dimulai ke seluruh daftar kecuali daftar tersebut sudah diurutkan berdasarkan ukuran. Yang ketiga adalah worst fit. Dengan mengalokasikan tempat kosong terbesar, pencarian dimulai ke seluruh daftar, kecuali daftar tersebut sudah diurutkan berdasarkan ukuran. Strategi ini akan menghasilkan sisa tempat kosong yang cukup besar. Penggunaan paging pada sistem operasi modern. Paging adalah sebuah metode yang mengizinkan alamat logika proses untuk dipetakan ke alamat fisik memori yang tidak berurutan. Pada sistem operasi modern menggunakan paging untuk mengolah memori. Dalam proses ini, memori fisik akan dibagi menjadi blok berukuran tetap yang disebut dengan frama. Sedangkan memori logis akan menjadi blok dengan ukuran yang sama atau disebut dengan halaman. Implementasi paging akan dilakukan untuk memecah alamat menjadi nomor halaman dan nomor offset. Hal yang paling efisien dilakukan untuk memecah sebuah alamat menjadi halaman X bit dan offset bit Y adalah dengan memposisikan setiap bit mewakili pangkat 2 dengan membagi alamat berdasarkan hasil bit di ukuran halaman yang bernilai pangkat 2. Selanjutnya yaitu kerugian dan keuntungan program dipisahkan menjadi 2 bagian, kode dan data. Pada suatu sistem, program terpisah menjadi 2 bagian, yaitu kode dan data. CPU akan tahu apabila dirinya menginginkan instruksi atau data. Oleh karena itu, ada 2 basis instruksi dan data. Basis instruksi otomatis menerapkan read-only, sehingga program dapat dibagikan kepada user yang berbeda. Mekanisme ini cukup efektif untuk kode dan pembagian data. Selain itu, mekanisme ini juga memiliki keuntungan pada perlindungan kode jika suatu saat terdapat modifikasi yang salah. Namun, tentunya suatu mekanisme memiliki kerugian. Kerugian itu hanya terletak pada kode dan data yang harus terpisah. Efek membiarkan 2 entry peg table ketika menyalin sejumlah memori dari satu tempat ke tempat lain.
Pengguna dapat berbagi kode dan data jika menunjuk ke page frame yang sama di memori dengan mengizinkan dua masukan ke dalam page table. Jika kode masuk kembali, maka terdapat banyak ruang memori yang dapat dihemat melalui penggunaan program besar seperti text editor, compiler, dan database system. Menyalin memori dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan membuat page table yang berbeda menunjuk ke lokasi memori yang sama. Namun jika kita berbagi non-run kode atau data, maka artinya setiap pengguna dapat memiliki akses hingga dapat memodifikasi kode tersebut. Dan modifikasi itu direfleksikan ke dalam user copy lainnya. Next. Swapping. Swapping adalah sebuah proses yang dapat ditukar sementara dari memori ke tempat penyimpanan sementara dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk dilakukan eksekusi lanjutan. Situasi ketika suatu sistem sedang mengalami swapping adalah total ruang memori fisik proses dapat melebihi memori fisik. Bagian utama dari waktu swap adalah waktu transfer. Total dari waktu transfer selalu berbanding lurus dengan jumlah memori yang ditukar. Sekian dari kelompok 13. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah perkataan atau salah dalam menjelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.